Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Rumah Belajar, dimanapun para sahabat berada, Ibu berharap para sahabat sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Lolita Sari, Pustakawan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya merupakan peserta Batik Level 2 tahun 2021. Dalam video kali ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan tugas saya pada modul 7 terkait best practice dalam pengenalan fitur-fitur pembelajaran yang terdapat pada portal sumber belajar dan juga portal yang terdapat pada perpustakaan. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah menggunakan SOLE, yaitu Self-Organized Learning Environment. Ya, ini suatu metode di mana menempatkan para siswa dapat secara mandiri, belajar mandiri, dan kemudian tentu saja dengan menggunakan akses internet. Tahapan-tahapan dalam metode ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah membuat suatu big question, yaitu suatu pertanyaan bagaimana para siswa atau peserta didik dapat menusur sumber belajar atau koleksi informasi dan pengetahuan untuk menyelesaikan tugas mereka yang diberikan oleh para guru maupun menyelesaikan tugas-tugas ujiannya. Dan kemudian yang kedua adalah plan. Mereka berusaha untuk membuat suatu planning atau perencanaan bagaimana untuk menyelesaikan big question tersebut. Dan ketiga adalah investigation, yaitu di mana mereka akan menginvestigasi fitur-fitur apa saja yang mereka butuhkan atau sumber-sumber informasi apa saja yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah mereview. Nah, di sini dari hasil investigasi tersebut mereka akan belajar atau sharing bareng dengan teman-temannya dan akan berbagi apa-apa yang telah mereka hasilkan dari hasil investigasi tersebut. Dan kemudian yang kelima adalah hasil penelusuran. Nah, bagaimana tuh hasil review tersebut dijadikan semacam hasil dari penelusuran mereka. Dan kemudian tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menelusur sumber belajar dan proses pembelajaran. Nah, kami sebagai pustakawan juga harus berusaha berpikir kreatif dan berusaha berpikir inovatif dalam memberikan atau melayani para siswa yang sedang belajar secara daring, yang jarak jauh, dimanapun, kapanpun mereka seharusnya atau memang wajib menerima informasi yang mereka butuhkan. Pertama, kami akan memberikan portal-portal atau mengenalkan portal-portal yang disediakan oleh Kemendikbud. Di antaranya ini ada portal sumber belajar dengan linknya sumber.belajar.kemendikbud.go.id. Di sini ada berbagai macam konten terkait video pembelajaran yang bisa diunduh oleh para peserta didik yang mereka butuhkan tentu saja. Misalnya saya klik ya, misalnya ini gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Setelah diskusi informasi, peserta didik. Nah, di sini peserta didik dapat melihat secara daring ya, secara online tentu saja apa yang disebut dengan gerak pada tumbuhan. Dan kemudian terdapat pula ini laboratorium Maya. Laboratorium Maya ini merupakan suatu lab yang biasanya mungkin mereka dapat praktek secara langsung, secara real nyata di lapangan, tetapi ini juga bisa dilakukan secara Maya. Misalnya di sini misalnya pengukuran percepatan gravitasi, tinggal klik saja langsung melakukan percobaan. Dan kemudian ada juga berkaitan tentang soal-soalnya. Soal-soalnya dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga ada juga
MK dan sekolah luar biasa dari berbagai kelas. Nah, ini adalah bank soal, ini adalah fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Jadi di sini ada berbagai soal-soal latihan, ulangan maupun ujian yang bisa mereka gunakan secara daring. Kapanpun dan dimanapun mereka bisa melakukan latihan-latihan soal ujian ini. Dan kemudian untuk menelusuri informasi yang lain, perpustakaan juga menyediakan semacam opak, yaitu alat telusur untuk menelusuri koleksi-koleksi apa saja yang dibutuhkan. Tinggal klik saja, misalnya tadi tanaman obat, misalnya mereka betul-betul ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, referensinya terkait tanaman obat. Nah, ini ada berbagai berbagai koleksi atau buku-buku yang terkait tanaman obat. Kemudian selain itu perpustakaan juga menyediakan berbagai jurnal-jurnal atau e-book yang terkait berbagai materi atau disiplin ilmu. Misalnya mereka menelusur tentang tanaman obat, tinggal klik saja dari beberapa database yang telah dilanggan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi adalah misalnya pengen menelusur lebih lanjut terkait apa saja tulisan apa saja yang telah ditulis oleh para ahli terkait tanaman obat, maka bisa menelusurnya di OneSearch. OneSearch ini adalah salah satu alat telusur yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, OneSearch misalnya tulis tanaman obat, OneSearch, terus kemudian klik, nah maka akan disediakan berbagai koleksi-koleksi atau informasi-informasi atau pengetahuan terkait tanaman obat. Nah, rumah sahabat ini koleksinya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh para sahabat. Kemudian banyak lagi yang terkait yang lainnya yang mungkin bisa ditelusur melalui situs-situs, misalnya Perpustakaan Nasional dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan terkait sumber-sumber belajar atau sumber-sumber informasi atau sumber-sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh para sahabat rumah belajar, berbagai portal-portal yang Ibu sebutkan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga para sahabat rumah belajar dapat mempraktekkan dan juga dapat mengunduh dan juga dapat menelusur koleksi-koleksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian berbagai ujian ataupun latihan-latihan ulangan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.